bahwasannya Ibu mengingatkan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kalian harus selalu mematuhi 3M. Apa itu 3M? Yang pertama adalah mencuci tangan, yang kedua yaitu menjaga jarak, dan yang ketiga itu adalah memakai masker. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, tolong pimpin doa anak. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Ibu absen kamu dulu ya. Dina Alfiona. Ada Bu. Julia. Ada Bu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa organ sistem sirkulasi adalah jantung dan pembuluh darah. Masih ingatkah kamu apa saja fungsi jantung dan pembuluh darah? Tunjukkan anak. Ya Dina. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Ya benar sekali Dina. Terima kasih ya, berarti kamu sudah mempelajari pertemuan terdahulu. Siapa lagi yang mau menambahkan? Pembuluh darah manusia terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Terima kasih untuk Dina dan Windia yang masih mengingat pelajaran kita sebelumnya. Ibu ingatkan kalian lagi bahwa di dalam sistem sirkulasi, jantung itu berfungsi untuk memompa darah. Sedangkan pembuluh darah berfungsi untuk mengedarkan aliran darah. Tahukah kamu bahwa ternyata jantung dan pembuluh darah di dalam tubuh kamu bisa mengalami kelainan atau gangguan? Siapa yang bisa bantu Ibu menyebutkan salah satu contoh kelainan atau gangguan yang dapat terjadi di dalam sistem sirkulasi darah? Ayo tunjuk tangan. Ya Wulan. Hipertensi yaitu tekanan darah tinggi. Ya benar sekali ya Wulan. Ayo siapa lagi yang mau menambah jawaban Wulan? Tunjuk tangan. Saya Bu. Anemia yaitu kekurangan zat besi dalam darah. Terima kasih untuk Wulan dan Yoni yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Ini berarti kalian berdua sudah membaca pelajaran untuk hari ini ya. Benar apa yang dikatakan Wulan dan Yoni bahwa salah satu gangguan atau kelainan dari sistem sirkulasi yaitu hipertensi dan anemia. Anak-anak tolong perhatikan gambar ini. Apa yang bisa kalian tangkap dari gambar ini? Coba tunjukkan. Pembuluh arteri pada jantung. Ya benar sekali apa yang dikatakan Sumani bahwa ini adalah gambar jantung dan pembuluh darah jantung yaitu arteri. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang terjadi pada pembuluh arteri jantung ini? Siapa yang bisa jawab? Tunjukkan. Arteri tersebut mengalami penyumbatan. Oke, benar apa yang dikatakan Anda? Siapa yang mau menambahkan jawaban dari Anda? Boleh tunjukkan lagi nak? Mau menambah jawaban dari Rangga. Arteri tersebut tersuman oleh lemak sehingga aliran darah terganggu. Ya, terima kasih untuk Anda dan Ibu karena sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Benar apa yang dikatakan mereka berdua bahwa pembuluh darah arteri pada jantung ini mengalami penyumbatan. Oleh apa? Pembuluh ini tersumbat oleh lemak. Adapun penyakit penyumbatan pembuluh darah yang disebabkan oleh lemak dinamakan arteriosklerosis. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini ada 3, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi gangguan fungsi yang dapat terjadi
video pembelajaran tersebut. Saat kalian menyimak video pembelajaran tersebut, kalian harus mencatat hal-hal penting di dalam video pembelajaran itu. Apa saja? Kalian bisa mencatat mengenai macam-macam gangguan di dalam sistem sirkulasi darah. Kalian juga bisa mencatat penyebab gangguan tersebut dan bagaimana cara penyembuhan ataupun pencegahan gangguan pada sistem sirkulasi darah. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dibedakan menjadi dua, yaitu keturunan atau genetik dan non-keturunan atau pola hidup kurang sehat. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Menyimak video pembelajaran barusan yaitu mengenai kelainan atau gangguan sistem sirkulasi darah. Sekarang tunjuk tangan siapa yang mau berargumentasi hal-hal penting apa saja yang kalian peroleh dalam video pembelajaran tersebut. Ayo tunjuk tangan. Kelainan pada jalan darah terdiri atas dua, secara genetis dan non-genetis. Secara genetis disebabkan oleh gen, sedangkan secara non-genetis disebabkan oleh fisiologis. Benar sekali apa yang dikatakan Amin barusan. Siapa yang mau menambahkan dari pendapat Amin? Ayo tunjuk tangan. Saya ingin menambahkan jawaban dari Amin. Contohnya ya, kelainan peredaran darah genetis adalah hemofilia dan thalassemia. Sedangkan contoh kelainan peredaran darah non genetis adalah anemia dan... Terima kasih untuk Amin dan Endang karena sudah memperhatikan dengan sesama video pembelajaran tadi. Benar apa yang dikatakan mereka bahwa kelainan atau gangguan fungsi sistem sirkulasi disebabkan oleh dua faktor, yaitu genetis dan non-genetis. Kelainan genetis, salah satu contohnya yang akan dijelaskan, yang pertama hemofilia, yang kedua thalassemia, dan yang ketiga sickle cell anemia. Adapun contoh dari kelainan sistem sirkulasi non-genetis yaitu anemia, sklerosis, dan langkah selanjutnya seperti biasa kita akan membagi 3 kelompok. Nama-nama anggota kelompoknya seperti kelompok sebelum-sebelumnya ya. Untuk kelompok utama kalian bisa berkumpul di sebelah kanan. Untuk kelompok kedua berkumpul di tengah, dan untuk kelompok ketiga berkumpul di sebelah kiri. Setelah kalian membentuk kelompok, ibu akan membagikan LKPD dan modul. Masing-masing kelompok bisa berdiskusi untuk memecahkan masalah dalam LKPD tersebut. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Semua kelompok sudah ibu bagikan LKPD dan modul. Kalian bisa menjawab permasalahan dalam LKPD tersebut dengan mencari berbagai sumber belajar. Bisa dari modul yang ibu bagikan, atau kalian bisa mencarinya di buku contek yang ibu bagikan juga. Bila perlu, kalian bisa membuka HP dan mencari jawaban dari LKPD tersebut di website terpercaya. Apa jadinya aku tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku.
jantung tidak normal, sering nyeri dada, jenis penyakit hipertensi. Penyebab sering mengkonsumsi garam terlalu banyak dan badan terlalu berlebih. Pencegahan atau penyembuhan dengan berolahraga dan mengurangi konsumsi garam. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan dan menjelaskan? Terima kasih untuk Soleha dari kelompok 2 yang mau menjelaskan tabel kolom utama. Berdasarkan dari jawaban Soleha, jenis penyakit dari ciri-ciri pada kolom 1 yaitu hipertensi. Benar sekali nak. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang melebihi kondisi normal. Pertanyaannya, bagaimana kondisi normal tekanan darah manusia? Kondisi normal tekanan darah manusia yaitu 120/80. 120 adalah sistol atau saat jantung berkontraksi, sedangkan 80 adalah diastol yaitu saat jantung relaksasi. Jika manusia melebihi dari tekanan darah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dia mengalami hipertensi. Untuk pelajaran kali ini, kalian semua sudah melaksanakan semua sintak model pembelajaran PBL, dan kalian juga sudah sangat aktif melakukan diskusi dan tanya jawab selama proses pembelajaran. Sekarang, siapa yang bisa bantu ibu untuk menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini? Ayo tunjuk tangan. Kesimpulan hari ini yang pertama, kelainan peredaran darah dibedakan secara genetis dan non-genetis. Ya, benar sekali. Terima kasih ya Ferry. Siapa lagi yang mau membantu ibu untuk menyimpulkan pelajaran hari ini? Ayo tunjuk tangan. Saya Bu, saya ingin menambahkan kesimpulan dari Ferry. Contoh kelainan peredaran darah genetis adalah hemofilia dan thalassemia. Sedangkan contoh kelainan peredaran darah non-genetis adalah anemia dan varises. Terima kasih untuk Eki dan Ferry yang sudah membantu ibu menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Benar apa kata mereka bahwa kesimpulan kita hari ini yaitu kelainan atau gangguan sistem sirkulasi bisa disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor gen dan faktor kalian selanjutnya yaitu menjawab evaluasi pembelajaran yang akan ibu bagikan pada masing-masing peserta didik. Sekarang semuanya simpan buku-buku mata pelajaran ataupun catatan di dalam tas kalian, dan ibu akan membagikan soal evaluasinya nak. Ku tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pelajaran kali ini, dari 3 hari ke belakang kita sudah mempelajari materi pokok yaitu mengenai sistem sirkulasi. Untuk umpan baliknya, kalian membaca materi pokok kita selanjutnya yaitu mengenai organ-organ sistem pencernaan manusia. Sekarang untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, tolong ketua kelas pimpin doa.